Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, rezeki, kesehatan dan apa-apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia yang Allah utus bagi seluruh umat manusia agar kembali ke jalan Allah. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang terdahulu yang sampai kepada kita, ya, dua hal yang Allah berikan kepada beliau sebagai risalah untuk umat manusia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berbicara tentang Al-Quran, ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalamullah. Nah, ketika ia diturunkan, nah, disinilah kita melihat adanya periode penurunan Al-Quran. Jadi dalam arus sejarah, ya, paling tidak Al-Quran itu kita bagi menjadi 3 tahapan dalam ya sampai pada saat sekarang ini. Ya, tahapan pertama yaitu adalah penurunan Al-Quran. Bagaimana Allah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengajarkan kepada para sahabat, dan juga sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, begitu seterusnya diajarkan dan sampai kepada kita. Dan bagaimana pula Al-Quran dituliskan. Periode yang kedua, Al-Quran mulai dituliskan, dijilid dan dibukukan. Kemudian periode yang ketiga, perubahan tulisan Al-Quran. Ya, karena yang kita lihat sekarang, Al-Quran yang ada, mushaf Al-Quran yang sekarang, apakah mushaf Al-Quran yang kita lihat sekarang itu adalah yang diturunkan atau yang ditulis dahulu? Jadi udah sama tulisannya sampai sekarang. Nah, ternyata ada perubahan pada tulisan Al-Quran juga. Ya, jadi kalau dibilang Al-Quran itu berubah, ya iya berubah, tapi tulisannya. Kalau lafaznya itu tidak berubah. Memang Allah turunkan seperti itu, ya seperti itu terus. Bagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini kami yang menurunkan sebagai peringatan, dan kami juga yang benar-benar memeliharanya. Jadi secara lafaz Al-Qur'an memang terjaga. Cuma secara tulisan, nah kenapa ada perubahan juga? Karena itulah yang Allah ilhamkan, yang Allah wahyukan kepada orang-orang terdahulu yang Allah pilih, agar bagaimana Al-Quran ini bisa dibaca oleh semua umat manusia. Adapun kalau misalnya tulisannya tetap bertahan dari dahulu sampai sekarang, kemungkinan yang bisa baca itu hanya orang-orang Arab. Hanya orang-orang Arab. Karena perbedaan tulisan Al-Quran yang sekarang dengan yang dahulu itu cukup jauh. Perubahannya cukup signifikan. Nah, 3 periode inilah yang kita dasar lihat bahwasanya proses Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kedua,
proses pembukuan Al-Quran. Al-Quran mulai dibukukan. Dan yang ketiga, proses Al-Quran tulisan yang mulai dirapikan atau mulai diperbagus. Jadi ada perubahan tulisannya agar semua umat manusia bisa membacanya. Ya. Dan memang salah satu mukjizat Al-Quran, semua manusia pasti bisa baca. Semua manusia pasti bisa baca. Tidak terkecuali apakah dia Muslim, apakah dia Nasrani, Yahudi. Ya, semua umat manusia bisa baca. Karena itu sudah Allah jamin. Karena Al-Quran Allah turunkan sebagai hudal linnas. Itu dia. Periode yang ketiga. Ya, perubahan tulisan Al-Quran. Nah, kita lihat di periode yang pertama, bahwasanya Al-Quran Allah turunkan pada bulan yang mulia. Al-Quran merupakan kitab yang mulia karena merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia juga. Diturunkan oleh malaikat yang paling mulia juga. Diturunkan di bulan yang paling mulia juga. Dan diturunkan untuk umat yang mulia. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang Rasulullah rindukan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan sangat kompleks. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, ya, itu saat Rasulullah menerima wahyu, ketika Rasulullah diminta untuk membaca, Rasulullah tidak bisa. Kenapa? Karena Allah jadikan Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis agar wahyu yang Allah sampaikan tadi tidak dianggap oleh orang-orang kafir sebagai karyanya atau tulisan tangannya dari Rasulullah. Nah, inilah hikmah yang sangat luar biasa yang membuktikan mukjizat Al-Quran dan bahasa di dalam Al-Quran itu benar-benar murni dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Ya, bahkan dicantumkan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang di bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan yang menjadi penjelas dan pembeda. Baik itu yang hak maupun yang batil. Baik itu yang baik maupun yang benar. Nah, di Al-Quran Allah turunkan untuk umat manusia tanpa terkecuali. Nah, makanya dari sini bisa kita lihat Al-Quran Allah jamin mukjizatnya sampai hari akhir karena terus terjaga lafaznya. Nah, ketika Rasulullah menerima wahyu tadi, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, bacalah." Rasulullah tidak bisa baca apa yang dibawa oleh malaikat Jibril. Akan tetapi terus seperti itu diulang malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril membacakan dan diulangi lagi oleh Rasulullah. Atau yang biasa kita kenal dengan talqin. Jadi misalnya orang membacakan, diulang lagi. Dibacakan, diulang lagi. Nah, jadi melewati pendengaran. Nah, seperti itu wahyu terus turun metodenya. Dibacakan oleh malaikat Jibril dan juga diulang kembali oleh Rasulullah. Dibacakan oleh malaikat Jibril, diulang lagi oleh Rasulullah. Sampai kurang lebih wahyu turun selama 23 tahun namanya. Ya, kurang lebih 23 tahun. Nah,
Al-Quran ya sebagaimana diturunkan di bulan yang mulia, ternyata juga diturunkan di malam yang mulia, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin ada perbedaan pendapat. Kenapa? Kita lihat eh, peringatan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ya, wallahu a'lam. Adapun ulama yang berpendapat bahwasanya eh, tanggal 17 Ramadan itu bukan wahyu pertama kali turun, ini cukup banyak. Karena berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga keterangan dari hadis-hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahwasanya uh, wahyu pertama atau Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan di malam yang mulia. Sedangkan menurut beberapa hadis dan juga penjelasannya dari beberapa ulama bahwasanya tidaklah terjadi suatu malam Lailatul Qadar ya Lailatul Qadar kecuali di 10 malam terakhir. Ya, maka kita bisa berkesimpulan bahwasanya Al-Quran diturunkan ya di 10 malam terakhir. Ya. Ya, ada yang berpendapat pada malam-malam ganjil. Ada juga yang pendapat tidak harus malam ganjil, intinya 10 malam terakhir. Nah, jadi mulai dari malam ke-21 sampai malam ke 29. Atau malam ke-30 kalau puasanya 30. Nah, jadi ya Al-Quran diturunkan pada malam yang mulia tadi. Jadi semua prosesnya itu memenuhi kemuliaan. Nah, jadi seharusnya kita sebagai umatnya Rasulullah kita bergembira akan hal ini. Bahwasanya Allah memberikan karunia yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, ya, setiap wahyu ya, itu dikawal oleh para malaikat. Bahkan ada satu ayat saat turunnya dikawal oleh 70.000 malaikat. Itulah ayat yang paling mulia. Yang mungkin kita anggap, ya ini hanya ayat Al-Quran. Mungkin di penduduk bumi menganggap ini biasa. Tapi penduduk langit menganggap ini suatu hal yang sangat berat. Suatu hal yang sangat luar biasa. Itulah dia ayatul kursi. Yang ketika turunnya dikawal, dijaga oleh 70.000 malaikat. Begitu agungnya ayat tadi. Nah, jadi ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah menemui malaikat Jibril, dibacakan oleh malaikat Jibril, dan kembali diulang lagi oleh Rasulullah. Dan hal ini diabadikan juga oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Hendak cepat-cepat menguasai atau menghafal Al-Qur'an. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalammu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka ketika kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan tersebut. Nah, di metode inilah yang dipakai oleh Rasulullah ketika menerima wahyu. Dan turun wahyu pun dengan bermacam-macam cara. Ada yang Rasulullah menemui malaikat Jibril, ada yang seperti gemerincing lonceng, ada yang Allah langsung hujamkan ke dalam hati baginda Nabi, ada juga melewati mimpi Rasulullah. Nah, jadi bermacam cara wahyu Allah turunkan kepada Nabi kita. Nah, dari wahyu inilah Rasulullah ajarkan
Dan periode wahyu tadi turun selama kurang lebih 23 tahun lamanya, pasti ada beberapa eh, sanggahan dari orang-orang kafir. Kenapa wahyu tadi turun tidak langsung sekaligus? Sebagaimana Allah abadikan juga di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir itu berkata, nah, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan satu waktu? Tidak Allah turunkan sekaligus. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Kenapa tidak diturunkan satu waktu aja? Kenapa harus lama itu? Apa jawaban Allah setelahnya? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Agar kami menangguhkan, mengukuhkan hatimu. Warattalnahu tartila. Dan membacakannya dengan berangsur-angsur. Gitu dia. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran dengan periode yang selama itu bukan berarti Rasulullah tidak mampu untuk menerima semuanya dalam satu waktu, tapi agar pemahaman ke umat bisa sampai dengan tepat. Karena wahyu yang turun ada sebab atau peristiwa yang terjadi, ya beberapanya, ya atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Nah, hal inilah salah satu menjadi mukjizat bagi Rasulullah ketika menerima wahyu. Ketika ada permasalahan di umat, Rasulullah menerima wahyu yang merupakan solusi dari permasalahan tadi. Nah, apabila wahyu tadi diturunkan secara langsung, nah itu bisa jadi anggapan dari mereka, orang-orang kafir, ini adalah tulisan Muhammad. Nah, sekaligus selesai. Tapi Allah turunkan dengan periode rentang waktu sedemikiannya agar umat bisa menerima dan menjalankan terlebih dahulu apa yang diturunkan, apa yang disampaikan. Menjadi solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Nah, inilah merupakan salah satu mukjizat ketika wahyu Allah turunkan. Ada permasalahan, Allah turunkan solusinya di dalam Al-Quran. Jadi ada hikmah yang membuat Al-Quran tadi diturunkan dengan rentang periode waktu yang cukup lama. Agar meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan mereka membacanya dengan baik. Ketika wahyu turun, ada jeda waktu mereka untuk belajar. Turun lagi, ada jeda waktu untuk mereka mempelajarinya. Bacaannya, bagaimana cara mengamalkannya. Jadi ada hikmah di balik kenapa Al-Quran diturunkan dengan waktu yang ya cukup lama, 23 tahun itu ya mungkin bagi kita bukan waktu yang sebentar. Mungkin bangun gedung 10-15 lantai 20 tahun, saya bisa selesai 2 gedung mungkin ya. Ya, itu ya sekitar 2 dekade lamanya. Nah, itu yang membuat Al-Quran ini sebagai mukjizat yang terus terpelihara hingga akhir zaman kelak. Hari akhir kelak, hari kiamat kelak. Jadi wahyu turun sebagai solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ketika wahyu turun, langsung Rasulullah ajarkan di majelis-majelis kepada para sahabat. Dan sahabat juga mengajarkan ke sahabat yang lainnya. Nah, seperti inilah wahyu terus diajarkan. Al-Quran diajarkan. Turun 1-2 ayat diajarkan lagi. Turun 1-2 ayat disampaikan lagi. Sehingga mereka yang belajar kemudian mengamalkannya, ya, jadi semakin kukuh imannya.
Nah, itu yang disebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 32 tadi. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Itulah alasannya agar kami meneguhkan hatimu dengannya. Ya, dengan Al-Quran tadi. Mengukuhkan, ya, meneguhkan hatimu dengannya. Jadi agar hati orang-orang beriman pada saat itu semakin teguh bahwasanya oh ini benar dari Allah. Allah turunkan solusi atas permasalahan kita. Jadi semakin kuat mukjizatnya dan semakin kuat alasan bahwasanya Al-Quran ini bukan merupakan karya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Mulai dari wahyu yang pertama sampai wahyu yang terakhir. Rasulullah menerimanya, mengumpulkannya, mengajarkannya kepada para sahabat. Ya, adapun ya seperti yang kita lihat sekarang, ya, susunan mushaf Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, saat diturunkan, yaitu tidak seperti yang kita lihat susunannya sekarang. Al-Fatihah wahyu pertama, bukan. Ya. Namun ketika uh, Malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah, Malaikat Jibril menyampaikan, ini surat apa, ayat berapa. Karena saat wahyu turun, ya tidak apa namanya, tidak semua, ya atau hampir semuanya itu tidak lengkap. Misalnya satu surat langsung turun dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tidak, tapi ngacak-ngacak. Ada turun surat ayatnya sekian dari sekian. Terus lagi turun surat ayat sekian dari sekian. Nah, jadi wahyu yang turun tadi bukan berurutan yang kita lihat sekarang di mushaf Fatihah sampai An-Nas. Namun saat malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah, malaikat Jibril menyebutkan bahwasanya ini surat ini, nama suratnya ini, ayat sekian sampai sekian. Nah, jadi ketika Rasulullah menyampaikannya, Rasulullah sebutkan, wahyu turun surat ini, ayat ini sampai ayat ini. Ya. Makanya setelah nanti zaman pembukuan atau zaman penulisan Al-Quran, Rasulullah setelah peninggalnya Rasulullah, itu para sahabat ya sudah banyak yang sudah menghafal ya dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir dengan urutan dan letak surat-suratnya. Nah, sehingga dibukukanlah kemudian baru disebarluaskan kembali di wilayah-wilayah negeri Islam hingga sampai kepada kita. Ya. Dan juga setelah banyak dibukukan tadi, mulailah tulisannya diperbaharui agar orang-orang yang non-Arab makin mudah untuk mempelajarinya. Nah, baik, ya mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, berarti kita baru selesai pembahasan tentang penurunan Al-Quran, periode penurunan Al-Quran. Nah, itu mungkin singkatnya. Kalau misalnya detailnya, wah itu mungkin panjang wahyu pertama ini sampai yang terakhir. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan selanjutnya dan kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu proses pembukuan Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan keistiqomahannya kepada kita dalam belajar agar ilmu-ilmu ini terus senantiasa tersampaikan hendaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhirul kalam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadz Dedek atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan tersebut. Dan Alhamdulillah untuk pagi hari ini kajian kita telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok bersama dengan Ustadz Eris Munandar. Ya, kita akan belajar membaca Al-Quran bersama-sama sesuai dengan tajwid yang benar ya. Untuk itu, untuk pagi hari ini kita tutup kajian kita bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Allah wa hamdik asyhadu an la ilaha bihamdihi. illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz.